Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nel Faiz Hidayatullah, NIM 2020103703112663. Teknik Informatika, mata kuliah Jaringan Komputer B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1. Yang pertama, jelaskan proses masuknya frame serta keluarnya frame melalui ingress dan egress. Seperti yang kita ketahui, ingress itu adalah digunakan untuk menggambarkan port tempat bingkai memasuki perangkat, sedangkan egress itu digunakan untuk mendeskripsikan port yang akan digunakan frame saat meninggalkan perangkat. Saklar lalu memelihara tabel yang direferensikan saat meneruskan lalu lintas melalui saklar. Satu-satunya kecerdasan switch LAN adalah kemampuannya untuk menggunakan tabelnya untuk meneruskan lalu lintas. Saklar LAN, saklar LAN-nya meneruskan lalu lintas berdasarkan port masuk dan alamat MAC tujuan dari bingkai Ethernet. Dengan switch LAN, hanya ada satu tabel master switching yang menjelaskan hubungan ketat antara alamat MAC dan port. Oleh karena itu, bingkai Ethernet dengan alamat tujuan yang diberikan selalu keluar dari port egress yang sama, terlepas dari port ingress yang masuk. Jadi ketika dari laptop 0, jadi misalnya port 1 di sini, dia ingin eh, mengirimkan ke laptop 1 dengan alamat MAC, yaitu di laptop 1, maka dari port 1 itu masuk ke switch, itu adalah proses ingress. Sedangkan saat dia dari switch mengirimkan ke MAC destination ya, alamat destinasinya, yaitu ke laptop 1, proses dari switch ini ke laptop 1, keluarnya dari port di switch ini, itu dinamakan egress, seperti itu. Kemudian yang kedua, jelaskan proses switch membentuk MAC address table. Em, di sini misal kita laptop 0 ya, ingin mengirimkan frame ke laptop 2 ke sini. Laptop 0 mengirimkan frame ke switch dan switch memeriksa source MAC address dan menyadari bahwa MAC address ini tidak ada di dalam MAC address table-nya. Nah, jadi switch itu menambahkan alamat MAC dan nomor port yang masuk ke dalam MAC address-nya, ke MAC address table. Lalu switch memeriksa MAC address tujuan dan menyadari bahwa MAC address ini tidak ada dalam MAC address table-nya karena masih kosong ya, MAC address table-nya. Baru ada yang dari laptop 0 ini. Maka switch mengirimkan ke semua port yang tersambung kecuali port yang apa port dari MAC address asal gitu. Jadi switch ini mengirimkan ke semua port yang ada gitu, yang tersambung. Di sini ada yang tiga, tiga berarti yang tersambung di sini selain yang asal. Laptop 1 di sini menerima Ethernet frame dengan memeriksa destinasi MAC address-nya terhadap MAC address-nya sendiri di laptop 1 dan menyadari bahwa itu tidak cocok, dan kalau tidak cocok maka tidak menerima frame tersebut. Lalu laptop 2 menerima Ethernet frame dan memeriksa destinasi MAC address terhadap MAC address-nya sendiri. Nah, lalu MAC address dari laptop 2 ini menyadari bahwa itu cocok dengan MAC address-nya sendiri, lalu menerima frame tersebut. Karena dia mengirimkan ke laptop 3 juga, laptop 3 ini memeriksa destinasi MAC address-nya dan menyadari bahwa itu tidak cocok. Jadi tidak menerima frame tersebut gitu. Eh, Begitu juga sebaliknya ya. Jika mengirim frame, laptop 2 mengirim frame balik ke laptop 0, source MAC address tidak dikenali, maka akan ditambahkan
ke MAC address table di switch. Jadi laptop 2 mengirimkan frame untuk laptop 2 laptop 0. Jadi dia awalnya mengirimkan ke switch. Nah, apa? Karena switch ini tidak mengenali tidak mengenali MAC address asal ya, MAC address asalnya ini laptop 2 ini, maka switch menambahkan MAC address source itu ke dalam MAC address-nya, MAC address table-nya ditambahkanlah gitu seperti itu. Lalu karena dia mengenali MAC address tujuan yaitu yaitu untuk laptop 0 karena sebelumnya tadi udah di add ya, yang di pertama sudah dimasukkan laptop 0, maka dia langsung mengirimkan ke laptop 0, ke port yang tujuannya adalah laptop 0 ini. Dia tidak membanjiri semuanya gitu, tidak mengeluarkan ke semuanya karena di sini posisinya switch sudah mengetahui MAC address tujuan karena MAC address tujuan sudah sudah tercatat di dalam MAC address table seperti itu. Lalu yang ketiga, jelaskan proses ARP pada switch. Langkah pertama yang dilakukan oleh protokol ARP adalah mengirimkan sebuah pesan yang sifatnya broadcast. Nah, isi pesan broadcast ini adalah permintaan alamat MAC address atau alamat hardware dari berdasarkan IP address dari sebuah host. Pesan permintaan ini ditujukan kepada semua komputer atau host yang ada di LAN. Jadi yang tersambung pada LAN gitu. Dalam pesan permintaan dari protokol ARP itu berisikan alamat MAC address dari pengirim, alamat IP address dari pengirim, alamat MAC address untuk broadcast address yang isinya itu yang FF titik FF titik FF titik dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak ada MAC addressnya dan IP address dari komputer tujuan. Lalu yang ketiga, selanjutnya eh, ketika pesan ARP yang sifatnya broadcast itu sampai atau diterima oleh komputer tujuan, maka komputer tujuan akan membalas pesan tersebut dengan pesan balasan yang berisikan alamat MAC address yang sesuai dengan IP address yang diminta. Jadi bakal dikasih tahu balik gitu MAC address-nya gitu. Dengan catatan IP address-nya itu benar dari IP address dari komputer komputer tujuan gitu. Kemudian yang keempat, jelaskan proses learning dan forwarding. Nah, jika alamat MAC sumber tidak ada di tabel alamat MAC ya, jadi nggak ada di MAC address table, ya, jadi maka MAC address dan nomor port masuk ditambahkan ke dalam table MAC address-nya. Eh, jika alamat MAC sumber memang ada, saklar memperbarui pengatur waktu penyegaran untuk entry itu. Secara default, sebagian besar switch Ethernet menyimpan entry dalam table selama 5 menit. Jika alamat MAC sumber memang ada di table, tetapi pada pada port yang berbeda, saklar akan memperlakukan ini sebagai entry baru. Jadi entry diganti menggunakan alamat MAC yang sama, tapi dengan nomor port yang lebih baru. Jadi karena sudah dipindah portnya gitu. Itu untuk learning. Kemudian untuk forwarding, jika alamat MAC tujuan ada di table dalam MAC address table, itu akan meneruskan frame keluar dari port yang ditentukan. Jika alamat MAC tujuan tidak ada dalam table, tidak ada di dalam MAC address table, switch akan meneruskan frame keluar ke semua port kecuali port masuk. Nah, ini disebut unicast yang tidak dikenal. Jika alamat MAC tujuan adalah siaran atau multicast, frame juga membanjiri semua port kecuali port masuk, seperti laptop 0 ingin ke laptop 2. Karena tujuan dari laptop 2 ini tidak dikenali oleh MAC address table, maka dia akan membanjiri ke semuanya gitu, seperti tadi. Tapi kalau sudah kenal, sudah tercatat di dalam MAC address table, maka dia akan langsung eh,
mengirimkan ke MAC address tujuan, tidak lagi membanjiri ke semua port yang ada gitu. Eh, Sekian penjelasan tugas dari saya. Salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.